Oke, sobat kreatif sekalian, hari ini kita mau jalan-jalan lagi nih, meninjau lokasi budidaya lebah madu. Ini di sekitaran tempat saya ini lagi lumayan ngetren nih lebah madu. Ada beberapa jenis yang mereka budidayakan, dan karena lagi ngetren, kita lihat ada apa sih yang bikin banyaknya peminat untuk budidaya lebah madu ini, seperti apa. Yuk di backyard trip ya, jangan lupa kita jalan-jalan sambil nimba ilmu. Yuk backyard trip, cus. Bunga kopi bermekaran, juga sumber pakan, sumber madu bagi lebah. Kalau lagi bermekaran cukup harum. Kalau kita akan membudidayakan lebah, jangan lupa menyediakan tanaman-tanaman bunga, baik tanaman bunga maupun sayur-sayuran yang mengeluarkan bunga-bungaan, karena lebah tentunya sangat bergantung dari keberadaan bunga untuk bisa memproduksi madu. Jadi di sini ada tanaman koro, turi, dan bunga-bungaan. Jadi bisa juga kita kombinasikan dengan sayur-sayuran juga yang memiliki bunga yang cukup banyak. Wangi manhoke saiki. Wangian. Mama hilang loh. Oh, ini dari Didi. Bunga AMP. Bunga AMP. Bunganya warnanya pink. Cakep, tapi disebutnya air mata pengantin. Aduh, berat. Yang putih juga ada. AMP putih ya, tapi sing umum neng gini, yang pink ya. AMP ini sepanjang tahun juga mas ya, bunganya ya. Jadi berbunga sepanjang tahun juga, dan karena bunganya luar biasa banyak ini kalau sudah rimbun. Jadi kalau kita bikinkan pergola, bisa ditutupi hampir semua permukaannya itu dengan bunga berwarna pink. Ini yang luar biasa di sini adalah seperti kita lihat itu di lahan yang cukup luas ditanami sekian banyak AMP itu. Jadi yang dibikinkan pergola itu ada bunga-bunga AMP semua, masih belum lama ditanam, jadi belum begitu berkembang. Tapi ini kalau udah jadi, ini akan menutupi areal ini dengan bunga yang penting untuk budidaya lebah. Kita zoom di bunganya untuk melihat madunya. Jadi
Jadi tiap-tiap bunga ini kalau sore ya, sore pagi ya, jam 9 lah mulai muncul. Mulai jam 9 pagi mulai muncul madu di putih dari bunga air mata pengantin. Ya, ini tadi hamparan lahan yang ditanami dengan tanaman bunga. Jadi ini emang diniatin sekali untuk budidaya lebah. Ini adalah tanaman AMP tadi, bunga air mata pengantin, tapi masih belum berbunga, jadi dia butuh beberapa bulan untuk merambat, dan kalau sudah subur dia berbunga sepanjang tahun. Jadi nanti di sela-sela tanaman bunga inilah akan dipasangi juga kotak-kotak untuk lebah. Pastinya akan punya produktivitas yang bagus karena secara khusus tanaman pakan lebahnya disiapkan. Jadi ini salah satu contoh peletakan sarang Trigona Itama. Tempatnya lumayan teduh dan dekat dengan koloni lebahnya. Ada ditanami juga sayur-sayuran yang mengeluarkan bunga. Ini ada sayur kecipir. Kecipir kita dekati ya. Tuh, bunganya kecipir. Bunga kecipir dan itu buahnya. Jadi ini ya konsep lahan yang produktif. Selain mengembangkan lebah juga ditanami sayur-sayuran. Lebah Trigona Itama. Trigona Itama atau lanceng besar. Kalau lanceng kecil namanya Lepicera. Itu dia. Juga koloninya. Kita lihat di situ ada pintu masuk utama lebahnya. Ya, lihat di situ. Seperti bisa dilihat lebah stingless bee, lebah yang tidak menyengat. Ini sarang Trigona ya, Trigona Itama. Koloninya udah berapa lama Pak De? 3 bulan Mas. 3 bulan. 3 bulan udah pernah panen? Nah, sekali. Oh, udah dipanen sekali ya. Trigona ini kalau di istilah di bahasa Inggris termasuk stingless bee, jadi lebah yang tidak menyengat, tidak ngentup. Nah itu Pak telur ratu nih Pak. Telur ratu sing
Jadi ini penampakannya dari dekat. Di situ ada jajaran telur. Ini jenis, kalau bahasa lokalnya lanceng yang besar ya. Ada lagi lanceng kecil. Kalau lanceng besar itu Trigona itama. Lanceng kecil apa mas? Lepisep. Tentu saja yang besar ini produktivitas madunya lebih banyak dibanding yang kecil. Mana telur ratu mas? Ini. Yang besar ya. Nah, Nah, itu ada telur yang dipindah dari setiap tahap ada telur ratu. telur ratu itu diapain? Dibiarin? Kita dipecah ini. Oh, Kita diambil, koloninya pecah koloni. dibagi dua gitu. Taruh di lock. Nanti kan ratunya dia sudah di lock baru menetas. Jadi ciri-ciri telur ratu itu lebih besar daripada jajaran telur-telur yang lain ya. Di situ ada telur yang ukurannya lebih besar daripada telur lain, itulah telur ratu. Dan ketika koloninya sudah besar seperti ini termasuk koloninya sudah besar, bisa untuk dipecah koloni. Satu koloni bisa menjadi 2 koloni. Ini alat manen madunya ada namanya mas. Ya istilahnya pemanen madu gitulah ya. Tenaga baterai dia ya. Baterai atau aki itu? Aki. Jadi ada alat dipasangi aki untuk menyedot madu dari Trigona itama ini. Jadi bisa kawan-kawan lihat itu madunya kesedot. Ya, ini praktek lagi pemanenan masih spesies yang sama, Trigona itama. Trigona itama. Walaupun dia tidak menyengat atau bahasa Jawanya ngentup, tapi dia masih bisa menggigit ya. Trigona ini masih bisa menggigit dan karakternya agak beda-beda. Ada yang tidak galak, ini termasuk ada yang galak juga, yang koloni yang biasanya ketika dilakukan pemanenan mau gigit. Ya, jadi beruntung sekali kita dapat kesempatan untuk melihat pemanenan lebah madu biasa atau Avicenna. Ini karena dia lebah yang menyengat, jadi untuk memanennya tentunya harus menggunakan pengaman. Seperti itu pengamannya. Itu dia madunya, kita lihat di situ. Iya, itu ya madu ya.
buat yang belum pernah lihat pemanenan madu. Adeh, ya. Ditutup pisan guys. Itulah namanya lebah yang menyengat. Siapa mendekat kena entuk deh. Tapi ya sepadan ya, bahwa kita memanen madu ya disengat sekali 2 kali itulah resiko. Itu dia Yang ini telur ratu mas. telur ratu. Telur pejantan. Oh, telur pejantan. Pejantan harus dibuang. Oh, telur pejantan dibuang. Pejantan. Jadi telur pejantan nih kalau dibiarkan gimana? Dia kan kalau banyak pejantan menghabiskan madu. Oh, jadi cuma menghabiskan madu tapi produktivitasnya berkurang ya? Ya itu telur pejantan. Ciri-cirinya apa mas telur pejantan? Ikan lincip-lincip. Nah, ada ini. Ya. Kalau betina seperti ini. Itu telur betina. Ya. Itu bedanya ya telur pejantan dan betina. Kalau telur pejantan dibuang, jadi dikurangi pejantan, nggak boleh terlalu banyak karena hanya akan mengkonsumsi madu. Itu informasi penting, itu banyak yang nggak tahu itu. Itu hasil panen madu Avicennia hari ini. Avicennia atau lebah madu biasa. Tentunya tidak semua diambil ya, karena kalau kita bicara budidaya madu, ada bagian yang bisa kita ambil, kita manfaatkan, dan harus dipikirkan juga bagian untuk koloni lebahnya. Itu sukses walaupun disengat sekali. Kira-kira 1 botol ada nih mas? Ada, 1 botol sirup ya? Masuk madu sarang kan. Oh ya, masih muda ya, madu sarang ya. Sarang. Tuh kelihatan tuh, madu semua isinya. Madu sarang. Tuh madu sarang. Tuh ya, luar biasa. Terima kasih Kang Ujang. Jadi ini ya kawan-kawan, siapa yang mau berbudidaya lebah, dia bisa dapat madu seperti ini. Lihat tuh madu semua tuh ya. Gimana kita cicipin, enak enggak? Sebulan itu enak. Luar biasa. Madu yang langsung dipanen dari koloninya, masih segar, legit. Jadi ini penampakan dari produk lebah madu. Yang botol besar itu dari lebah Avicennia, yang kecil lebah trigona atau lanceng. Kadang ada perbedaan warna dan kadang juga rasanya berbeda. Itu faktor dari bunga yang diambil sari madunya oleh
sang lebah. Tapi namanya madu tetap aja ya bermanfaat bagi kesehatan. Madu lebah madu biasa dan lebah madu lanceng atau trigona.